NU Chair Lazisnu Kudus merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus. Lazisnu bertugas untuk penghimpunan, mengelola dan mentasyarufkan dana zakat, infak, dan shodaqah untuk kesejahteraan umat, beralamatkan di Jalan Pramuka nomor 21 Werguwetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. NU Chair Lazisnu Kudus telah mendapatkan izin operasional dari Lazisnu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2018. Saat itu, Haji Indi Fahmi Tamani, Sarjana Teknik, ditetapkan sebagai Ketua NU Chair Lazisnu Kudus periode tahun 2019 sampai tahun 2023. NU Chair Lazisnu Kudus saat ini fokus untuk penataan internal lembaga melalui tata kelola lembaga, mulai dari penyusunan regulasi hingga pembentukan manajemen eksekutif NU Chair Lazisnu Kudus. Saat ini, NU Chair Lazisnu Kudus telah memiliki 4 full-timer dan 9 full-timer pada masing-masing Upzis Lazisnu MWC Kabupaten Kudus dan 520 petugas penjemput koin Inu yang tersebar di 9 kecamatan Kabupaten Kudus. Selain itu, Lazisnu Kudus memiliki 1 mobil operasional dan 11 mobil layanan umat yang tersebar di 9 kecamatan dan 1 mobil NU Peduli Daubakabi dan 5 perahu ambulans. Dalam memperkuat kelembagaan, NU Chair Lazisnu Kudus giat melakukan koordinasi dan konsolidasi pada tingkat kecamatan maupun desa. Hal ini dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kecamatan sekabupaten setiap 2 bulan sekali, training petugas penjemput Inul di 9 kecamatan, serta adanya sosialisasi koin Inul ke Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Selain itu, untuk meninjau kapasitas SDM, NU Chair Lazisnu Kudus melakukan kaderisasi melalui Madrasah Amin yang diikuti oleh Upzis Kecamatan dan Desa Kabupaten Kudus. Dalam menjalankan program kerja, Lazisnu berpedoman pada 5 pilar NU Chair Lazisnu, yaitu 1. NU Chair Cerdas merupakan program untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan beasiswa, pelatihan, dan memperkuat fasilitas pendidikan baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 2. NU Care Sehat, yakni program untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan kurang mampu. 3. NU Chair Berdaya, yakni program untuk kemandirian dan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha. 4. NU Care Damai, yakni program untuk meningkatkan layanan sosial, baik dalam bentuk kebencanaan maupun bantuan sosial lainnya. 5. NU Care Hijau, yaitu program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan SDM. Dalam menjalankan program kerja, NU Chair Lazisnu Kudus senantiasa bekerja sama dengan stakeholder dan berbagai mitra kelembagaan. Hingga saat ini, Lazisnu Kudus bekerjasama dengan PT Sukun Wartono Indonesia, Tokopedia, Yayasan Al-Qiro Amanah Depot, Toyota Land Cruiser, dan juga Bapak Yusuf Wartono, Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan HIPMI, Indomaret, dan Majelis Takwa Telkomsel. Dalam menghimpun dana dari stakeholder dan masyarakat umum, Lazisnu Kudus menggunakan metode konvensional maupun digital, yaitu melalui KRIS, GoPay dan rekening Bank Syariah Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Muamalat, dan Bank Tabungan Negara. Pada tahun 2020, jumlah penerima manfaat Lazisnu Kudus sebesar 6.408 jiwa, mulai dari bedah rumah, sepeda sekolah yatim, kartu sehat marbot, bantuan air bersih, bantuan pendidikan, bantuan alat bantu stroke, belasan bantuan zakat produktif, tamasya bahagia anak yatim. NU berbagi pada bulan Ramadan. Pada tahun 2021, penerima manfaat dari program Lazisnu Kudus mengalami peningkatan signifikan sebanyak penerima manfaat 24.195 jiwa, mulai dari program Bangkit Ramadan, bantuan musyaf di Pondok Pesantren Al-Qumaniyah Jekulo, 900 paket sembako dibagikan masyarakat yang terdampak PPKM, paket sembako kepada warga yang terdampak banjir, dan 1.850 bungkus daging kurban.
Tidak hanya itu, Lazisnu Kudus juga memberikan bingkisan kepada guru ngaji, duafa dan yatama, 300 sepeda sekolah yatim, dan santunan pendidikan kepada 100 siswa-siswi yatim. Pada tahun 2021, Lazisnu Kudus juga berhasil membedah sebanyak 4 rumah dan bantuan infrastruktur rumah ibadah. Lebih dari 100 anak yatim melaksanakan tamasya bahagia yatim piatu di MVR Waterpark. Lazisnu Kudus juga melakukan hitanan umum gratis yang diikuti 86 peserta dari sejumlah daerah. Kemudian pada tahun 2022, Lazisnu Kudus berhasil membedah rumah sebanyak 3 rumah dan membagikan bingkisan kepada 1.350 guru ngaji. Selain program tahunan, Lazisnu Kudus juga memiliki program sosial berupa mobil layanan umat yang dimiliki UPSIS MWC Kecamatan Sekabupaten Kudus. Pada tahun 2022, jumlah penerima manfaat mencapai 2.479 penerima manfaat. Tidak hanya itu, Lazisnu Kudus pada tahun 2022 memberikan santunan anak yatim sebanyak 1.360 anak dan bantuan sepeda sekolah yatim sebanyak 242 sepeda di JHK Kudus. Pada tahun 2023, Lazisnu Kudus memiliki program baru, yaitu Jumat Berkah Nasi Kotak untuk 250 anak yatim, memberikan santunan yatim dan duafa sebanyak 1.000 penerima, dan memberikan santunan bagi guru madrasah diniyah sejumlah 1.350, serta santunan pada saat tamasya bahagia yatim 225 anak yatim, awal tahun 2024 hingga sekarang. Lazisnu Kudus berhasil membedah 5 rumah, 20 penerima manfaat gerobak usaha dan modal usaha, 250 nasi kotak yatim setiap Jumat, dan belasan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Beasiswa santri Nusantara sebanyak 20 penerima manfaat. Pada akhir periode ini, Lazisnu Kudus bertekad untuk melaksanakan pentasyarufan serentak melalui pentasyarufan program beasiswa bagi 139 mahasiswa dan 520 pelajar SMA, santunan untuk 500 marbot masjid, 158 penerima zakat produktif PPE, dan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan 30 ekor kambing. Jadi total ada 2,7 miliar pentasyarufan.